Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 131, Salah Perhitungan, Ruang VIP Bank Baofeng. Tidak lama setelah mereka duduk, Hong Min datang. Melihat langkahnya yang tergesa-gesa dan senyuman di wajahnya, Nyonya Xie diam-diam merasa bahagia. Tampaknya status keluarga Xie telah membaik, dan orang-orang besar seperti Hong Min tidak berani mengabaikannya. "Halo, Presiden Hong," Xie Kaidong berdiri dan berusaha terlihat sopan. Tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ekspresi wajahnya sangat menyanjung. "Presiden Hong, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menemui kami," Nyonya Xie berkata dengan sopan. Hong Min memiliki senyuman hangat di wajahnya. "Saya serius. Bagaimanapun, Tuan Xie adalah pelanggan besar Baofeng. Jika Anda ingin bertemu dengan saya, bagaimana mungkin saya tidak datang? Apapun yang terjadi, Anda harus berhadapan dengan bos kartu emas hitam." Namun sikapnya membuat Xie Kaidong semakin bahagia dan merasa masalah tersebut pasti akan selesai hari ini. "Aku tidak tahu, kenapa kalian berdua ada di sini hari ini?" Hong Min bertanya. "Misalnya, apa yang diperintahkan bos kartu emas hitam kepada keluarga Xie?" Nyonya Xie merasa semakin percaya diri. Untungnya, dia berkata langsung, "Masalah utamanya adalah pinjaman 3 miliar. Di masa depan, kami berharap cucu saya Xie Kaidong akan menangani semua pembayarannya." "Xie Kaidong, tapi presiden keluarga Xie bukan Ibu Xie Jing. Saya ingat Tuan Xie sekarang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan Anda," kata Hong Min. "Dulu, tapi setelah penelitian, kami merasa kemampuan Xie Jing sudah tidak cocok lagi untuk memegang posisi ini, jadi di masa depan urusan keluarga Xie ini akan secara bertahap dialihkan ke Xie Kaidong," dikatakan. Ketika Hong Min mendengar ini, dia sudah merasa bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan. Sebelum dia dapat berbicara, Xie Kaidong berdiri dan membusungkan dadanya. "Presiden Hong, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Saya pasti akan melakukan lebih baik daripada Xie Jing dan membawa lebih banyak manfaat bagi bank Anda." Dia berbicara dengan sangat berapi-api hingga dia merasakan darahnya mendidih. Senyuman di wajah Hong Min perlahan memudar, dan dia bersandar di kursi dengan ekspresi serius di wajahnya. "Apakah Anda ingin sepenuhnya menggantikan Tuan Xie?" Xie Kaidong mengira dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra, dan berkata dengan lebih sungguh-sungguh, "Ya, dalam hal status di keluarga Xie, saya jauh lebih baik daripada Xie Jing, dan nenek juga mendukung saya sepenuhnya. Anda dapat yakin untuk memberi pinjaman itu kepadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu nanti. Manfaatmu mutlak diperlukan." Nyonya Xie tua mengangguk sedikit. Bagaimanapun, kerja sama ini tidak akan mendapat kompensasi 10.000%, jadi dia merasa Hong Min tidak punya alasan untuk menolak. Namun, Hong Min melirik mereka berdua dan tiba-tiba mencibir. "Sekarang Xie Jing bukan lagi presiden. Saya khawatir saya harus mempertimbangkan kembali pinjaman ini." Xie Kaidong mengangguk tanpa sadar. Ya, mohon pertimbangkan kembali." Tapi Nyonya Xie tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Mengapa dia merasa nada suara Hong Min tidak tepat? "Presiden Hong, apa maksud Anda?" tanya Nyonya Xie. Senyuman di wajah Hong Min benar-benar hilang dan dia berkata dengan dingin. "Maksud saya adalah, jika Anda melakukan ini, menurut saya tidak perlu memberi Anda sisa pinjaman 2 miliar yuan. Saya ingat bahwa saya belum pernah menandatangani perjanjian tambahan untuk periode pembayaran bebas bunga dan perpanjangan 1 miliar sebelumnya. Saya rasa saya tidak perlu menandatanganinya lagi. Saya ingat Anda mengajukan pinjaman 1 tahun, ingatlah untuk menyiapkan dana ketika saatnya tiba." Nyonya Xie dan Xie Kaidong sama-sama tercengang.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Jika apa yang dikatakan Hong Min benar, maka Tuan Xie sebaiknya tidak menyentuh 1 miliar yuan dan menyiapkan bunga lebih dari 1 miliar yuan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam 1 tahun. Presiden Hong, apa yang Anda lakukan? Kerjasama kita dengan grup Ambro tidak akan terpengaruh sama sekali, dan uang yang seharusnya kita peroleh tidak akan berkurang. Wajah Nyonya Xie tua sangat jelek, tapi ini bukan Xie keluarga. Dia tidak berani menunjukkan gengsi apapun, jadi dia hanya bisa tetap tersenyum. Wajah Xie Kaidong sepucat kertas, dia benar-benar bodoh, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Hong Min memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata sambil mencibir, "Saya telah duduk di posisi ini selama bertahun-tahun. Apa saya tidak tahu apa rencana Anda? Di tengah proyek, mengganti orang yang bertanggung jawab untuk tidak alasan itu tabu. Apakah menurutmu aku adalah pecundang keluarga Xie yang tidak mengerti apa-apa?" Nyonya Xie tersipu karena tegurannya yang tidak sopan. Tetapi dia masih bisa bertahan dan berkata, "Presiden Hong, Anda salah paham. Saya pikir kemampuan Xie Kaidong." Kemampuan. Nyonya tua, Bang Baofeng kami telah melakukan survei terhadap generasi muda dari keluarga besar dan kecil di kota Dongling. Dengan segala hormat kemampuan Xie Kaidong, setiap orang yang membicarakannya menyanjungnya. Tidak menyembunyikan nada menghinanya. Xie Kaidong merasa malu dan marah. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. "Presiden Hong, Anda mengatakan itu?" Nyonya Xie juga sangat marah. "Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu." Hong Min menyela dia dengan tidak sabar. "Aku akan berhenti di situ. Aku tidak bisa mengontrol bagaimana keluargamu suka berkelahi. Tapi aku tidak akan pernah mengambil uang Baofeng. Saya hanya main-main dengan Anda, karena Anda ingin mengubah orang, hemat energi Anda dan batalkan saja kerjasamanya." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berencana pergi. Sekarang nih, Xie panik. Dia tidak mengerti mengapa Hong Min bersikap begitu keras. Tetapi situasi saat ini adalah situasi yang semula baik akan menjadi kacau balau oleh operasinya sendiri. "Presiden Hong, jika kita tidak mengubah orang, mengapa kita tidak mengubah orang?" teriak Nyonya Xie dengan cemas. Kemudian, dia memelototi Xie Kaidong. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ungkapkan posisimu." Xie Kaidong menggigil ketika neneknya membentaknya. Kakinya lemas, dan dia berlutut. "Presiden Hong, saya salah. Saya salah. Kenapa saya tidak berhenti menjadi penanggung jawab? Tolong jangan marah," pintanya. Jika keluarga Xie hancur, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Tanpa keluarga Xie, dengan sedikit kemampuan Xie Kaidong, dia tidak akan bisa mendapatkan bahkan sebagian kecil dari apa yang biasanya dia belanjakan sekarang. Ketika dia berpikir bahwa dia akan hidup di jalanan, Xie Kaidong bahkan merasa tidak ada salahnya membiarkan Xie Jing terus menjadi presiden. "Siapa yang tahu apakah kamu akan melakukan ini lagi di masa depan? Kami di Bang Baofeng tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu," kata Hong Min sambil mencibir. Nyonya Xie segera berjanji, "Presiden Hong, jangan khawatir. Selama Xie Jing tidak melakukan kesalahan besar, saya tidak akan pernah menyebutkan hal semacam ini lagi." Ketika dia mengatakan ini, dia merasa sangat enggan di dalam hatinya. Setelah Xie Jing mendapatkan jaminannya sebagai jimat, dia dapat mengembangkan kekuatannya di keluarga Xie tanpa rasa khawatir. Dia sudah tua dan memiliki energi yang rendah. Bisakah dia benar-benar melihat kekuatan di tangannya terkikis sedikit demi sedikit? Bab 132 masalah datang dari jauh. Tidak peduli betapa enggannya perasaan Xie, itu sudah terlambat. Dia percaya bahwa janjinya akan segera dikembalikan kepada keluarga Xie. Ketika saatnya tiba,
sudah jelas pilihan apa yang akan diambil oleh kerabat yang hanya tinggal di tembok itu. Tapi tidak mungkin, dibandingkan dengan terkikisnya kekuasaan, sanksi Bang Baofeng lebih mematikan. Untuk mempertahankan kehidupannya yang kaya, Xie hanya bisa berkompromi. Apakah Presiden Hong puas dengan keputusanku? Dia berkata dengan nada tidak berdaya. Hong Min meliriknya dan berkata, Nyonya tua, ini bukan masalah pribadi saya, tapi terkait dengan perkembangan Bang Baofeng. Saya akan menulis laporan tentang perilaku Anda hari ini. Setelah membahasnya dalam sebuah pertemuan, saya akan melihat apakah masih perlu bekerja sama dengan Tuan Xie. Kalian kembali. Setelah berbicara, Hong Min berhenti memperhatikan mereka, membuka pintu dan keluar dari ruang konferensi. Xie Kaidong tiba-tiba pingsan di tanah. Sudah berakhir. Nenek, jika Baofeng benar-benar memblokir pinjaman kita, maka keluarga Xie tidak akan bisa bertahan hidup. 1 miliar yang sebagian telah diinvestasikan dalam proyek ini tidak dapat diperoleh kembali dalam 1 tahun. Pada saat itu, seluruh harta keluarga Xie harus dirampas untuk melunasi hutangnya. Nyonya Xie menatapnya dengan dingin. Jika kamu tidak berguna, apakah kamu akan berakhir seperti ini? Dia merasa jika bukan karena ketidakmampuan Xie Kaidong, Hong Min tidak akan bereaksi besar terhadap sarannya. Lebih baik sekarang, tujuannya tidak tercapai, dan seseorang tiba-tiba menunjuk ke hidung dan memarahinya. Api jahat di hati Xie tidak dapat dipadamkan apapun yang terjadi. Melihat Xie Kaidong, dia juga sangat tidak senang. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu di masa lalu. Jika kamu tidak membuat kemajuan apapun mulai hari ini, jangan berharap untuk mewarisi bisnis keluarga Xie. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan pergi. Xie Kaidong ditinggalkan sendirian, dengan mata penuh kebencian. Xie Jing, kamu Yan, dan kamu, seorang wanita tua. Tunggu aku. Setelah keluar dari ruang VIP, Hong Min segera menghubungi Ye Yan dan memberitahu Nyonya Xie tentang kunjungannya. Dia telah membaca banyak orang dan telah lama merasakan bahwa semua yang dilakukan bos kartu emas hitam ini sepertinya ditujukan pada Xie Jing. Oleh karena itu, Hong Min dengan tegas menolak lamaran Nyonya Xie. Ye Yan tidak menyangka wanita tua ini akan melakukan hal seperti ini. Tuan, saya tidak apa-apa melakukan ini, kata Hong Min dengan sedikit sanjungan. Ye Yan sadar kembali dan berkata dengan tenang, bagus sekali, terima kasih atas kerja kerasnya. Hong Min mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, dan tebakannya benar. Kamu serius, ini yang harus aku lakukan. Ye Yan berhenti sejenak dan berkata, saya ingat Anda mengeluarkan proyek pengelolaan keuangan senilai 1 miliar. Ya, Hong Min tertegun dan menjawab, aku membelinya. Kamu bisa mengurus formalitasnya untukku. Pihak lainnya adalah manajer regional Bank Baofeng di kota Dongling. Karena dia sendiri yang mengambil inisiatif, dia tentu membutuhkan imbalan. Rantai hubungan ini masih layak dipertahankan. Hong Min sangat gembira. Dia telah menyelesaikan proyek ini segera setelah dirilis. Dengan penampilan ini, dia pasti menang tahun ini. Pada saat itu, kemungkinan posisi tersebut tidak akan dipromosikan lebih lanjut. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasannya. Jika dia tidak cukup pintar, bagaimana dia bisa mendapatkan bantuan dari bos kartu emas hitam? Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, berikan saja perintahmu dan aku pasti akan menanganinya untukmu. Jika Ye Yan tidak setuju, Hong Min pasti sudah berkemas dan mengirimnya ke sana. Ye Yan menjawab dengan acuh tak acuh dan menutup telepon. Lalu, jari-jarinya berhenti. Beberapa panggilan tidak terjawab dari Bibi Liu ditampilkan di layar. Dia bingung dan memutar nomornya dengan santai. Begitu panggilan tersambung, suara Bibi Liu terdengar.
Tuan Ye, tolong cepat kembali. Ada 3 orang yang mengaku sebagai orang tua di keluarga Anda dan bersikeras untuk masuk. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lebih tua, Ye Yan bingung. Baiklah, aku akan menjamu mereka dulu. Bibi Liu tampak cemas dan segera menutup telepon. Sebuah tebakan tiba-tiba terlintas di benak Ye Yan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah itu, ia segera kembali ke area Junxian Villa. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar seorang wanita di dalam memarahinya dengan arogan. Teh jelek macam apa yang kamu buatkan untuk kami? Kami adalah bangsawan kelas atas dari Inggris, dan kamu mengizinkan kami meminum daun rumput semacam ini. Suara Bibi Liu yang agak sedih kemudian terdengar. Tapi ini puer yang sangat mahal. Beraninya kamu membalas, hanya negara terbelakang seperti Tiongkok yang bisa memiliki pelayan sepertimu yang tidak memahami aturan. Jika aku berada di Inggris, aku akan. Ada apa? Ye Yan masuk dengan wajah dingin dan menyela wanita itu. Di ruang tamu, Bibi Liu berdiri dengan takut-takut. Di atas sofa, 3 orang sedang duduk dengan megah. Itu adalah keluarga Lu Fenghua. Ini rumahku. Beberapa dari kalian sangat kasar. Ye Yan mengerutkan keningnya dan memandang orang-orang ini dengan nada dingin. Bibi Liu melihatnya dan segera datang. Maaf Tuan Ye, mereka datang ke pintu. Tapi saya tidak mengizinkan saya masuk. Mereka hanya berteriak di luar. Ye Yan sedikit mengangguk. Tidak masalah. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke ruang tamu. Ketika Lu Fenghua melihatnya, dia tidak menunjukkan rasa hormat sebagai tamu, dan bahkan memasang ekspresi merendahkan di wajahnya. Aku tidak tahu, tapi kamu menjalani kehidupan yang cukup baik. Kamu pasti mendapat banyak uang dari kakak iparku selama bertahun-tahun, katanya. Ye Yan mengabaikannya dan hanya duduk di sofa dan menatap mereka dengan dingin. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kemunculan orang-orang ini terlalu mendadak, dan mereka sebelumnya pernah berhubungan dengan roh jahat, jadi dia sedikit waspada. Kenapa? Kamu merasa bersalah? Zhan Tianming berkata dengan bangga dari samping. Apakah menurutmu sejak kakak iparmu meninggal, kamu dapat menghabiskan uang keluarga kita untuk menghambur-hamburkannya? Bahkan jika tidak ada Lin Fenghua kali ini, kami masih dapat menemukanmu. Ye Yan mengangkat alisnya. Apakah wanita itu? Vilanya disiapkan oleh Zhang Chuxue, dan Lin Fenghua tahu alamatnya, jadi masuk akal. Tapi Ye Yan tidak tahu kalau orang-orang ini benar-benar menemukan perusahaan Xie dan mengikuti mereka dari perusahaan Xie. Sepertinya cukup banyak orang yang memperhatikanku. Lin Fenghua ini selalu memusuhi dia, dan sekarang dia melakukan hal seperti ini lagi. Jika bukan karena Zhang Chuxue masih membutuhkan perawatannya, Ye Yan tidak akan pernah membiarkan dia. Berhentilah bicara omong kosong, jangan berpikir kamu bisa mengatasinya dengan mudah hari ini dengan mengganti topik pembicaraan. Lu Fenghua berkata dengan tidak sabar. Ye Yan meliriknya. Apa yang kamu inginkan? Kami akan bersantai di Tiongkok, jadi Anda harus mengatur makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi kami di masa depan. Bab 133 Qin Fanglan ada di sini. Lu Fenghua mengatakan ini tanpa rasa malu sama sekali. Namun, Zhan Tianming dan Zhan Rou mengangguk tanpa basa-basi, dan melihat sekeliling ruangan dengan santai. Kalau mau tinggal di villa ini memang tidak sebagus yang kami punya di Inggris, tapi masih sesuai dengan status kami. Sedangkan kamu, pindah saja dulu. Bu, dekorasi di ruangan ini terlalu jelek. Kita harus mengubahnya nanti, kata Zhan Rou dengan sedikit ketidakpuasan. Keluarga tersebut mengobrol satu sama lain dan mulai membicarakan cara memodifikasi dekorasi di sini. Seolah-olah mereka sudah pindah. Ye Yan menyilangkan kakinya dan memegang pipinya dengan satu tangan,
dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memandangnya seperti badut. Ketiga orang itu berbicara lama sekali, dan akhirnya merasakan ada yang tidak beres dan tanpa sadar menutup mulutnya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu masih ingin mempunyai pendapat? Lu Fenghua melotot dan berkata dengan marah. Sudut mulut Ye Yan melengkung dan ada sedikit sindiran. Aku tidak bisa mengatakan pendapatku padamu. Aku hanya berpikir kalian tidak cantik. Bagaimana kamu bisa menganggap dirimu cantik? Ketika Lu Fenghua mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Ah, inikah yang harus kamu katakan? Berapa banyak uang yang dikeluarkan kakak iparku untuk membesarkanmu? Villa ini mungkin dibeli dengan uangnya. Sekarang kakak iparku sudah pergi. Kami harus menerima hadiahmu untuknya. Ini masalah kursus. Zhan Tianming juga mengikuti antar muka dan berkata, lagi pula, siapa kami dan siapa kamu? Kamu seharusnya merasa terhormat bisa memberimu kualifikasi untuk melakukan sesuatu untuk kami. Kamu masih ingin mengelak, benar-benar tidak tahu malu. Zhan Rou bahkan mengumpat dengan keras. Untuk beberapa saat, terjadi kebisingan di dalam rumah hingga atapnya hampir terangkat. Mata Ye Yan berkilat dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tutup mulutmu. Aura pembunuh yang tak terlihat menyebar, dan Lu Fenghua serta yang lainnya langsung merasakan rasa takut. Mereka semua bergidik dan tanpa sadar menelan kembali kata-kata itu. Jangan menganggap dirimu sombong, hanya saja kamu tidak berani tinggal di Inggris, jadi kamu datang ke Tiongkok untuk bersembunyi. Pengurus rumah tangga tua sudah memberitahunya hal ini. Ekspresi Lu Fenghua berubah, bagaimana kamu tahu? Zhan Tianming dan Zhan Rou saling berpandangan, aura mereka melemah. Sudah kuduga. Ye Yan mengucapkan dua kata dengan enteng. Lu Fenghua menamparkan meja dengan marah. Bagaimana sikapmu? Kakak iparku memperhatikanmu di surga, dan kamu berbicara dengan keluarganya seperti ini? Ye Yan mencibir, orang tua itu mempunyai roh di surga dan sedang memperhatikanmu. Kamu harus memikirkan apa yang telah kamu lakukan. Lagi pula, jika bukan demi orang tua itu, apa menurutmu kamu masih bisa duduk di sini dan membentakku? Lu Fenghua mendengar nada dinginnya, jantungnya berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan penyesalan. Ini Tiongkok, bukan Inggris, dan tidak ada pengawal dari keluarga Zhang yang mengikutinya. Jika Ye Yan benar-benar datang dengan susah payah, dia tidak ada hubungannya. Memutar matanya, Lu Fenghua diam-diam memberi petunjuk kepada suami dan putrinya. Saat berikutnya dia tampak mengubah wajahnya, meluncur dari sofa ke lantai, menangis dengan sedihnya. Oh, kenapa hidupku begitu menyedihkan? Kakak ipar, pernahkah kamu melihat bahwa begitu kamu pergi, semua orang mulai menindas keluarga kita? Zhan Rou segera mengerti. Dia berpura-pura membantu Lu Fenghua dan ikut melolong bersamanya. Bu, aku sangat merindukan pamanku. Siapa yang berani melakukan ini pada kita tanpa dia? Zhan Tianming menunjuk ke arah Ye Yan dari samping, dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Adik iparku benar-benar buta. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang tuanya di surga ketika dia mendengar apa yang kamu katakan. Penampilan ketiga orang ini begitu emosional. Jika situasinya tidak salah, Ye Yan pasti ingin memberi tepuk tangan pada mereka. Pertunjukan yang sangat bagus, dia berkata setengah tulus dan setengah mengejek. Ekspresi Lu Fenghua berubah. Melihat trik ini tidak berguna, dia tiba-tiba melompat dari tanah. Ya, izinkan saya memberitahu Anda. Apakah Anda meninggalkan kuncinya dan pergi hari ini, atau saya akan berhenti di depan pintu Anda dan memberitahu orang-orang di sini betapa tidak berterima kasihnya Anda? Ekspresi wajahnya seperti anjing ganas. Ini adalah kawasan villa kelas atas, dan orang-orang yang tinggal di sana pasti kaya dan bangsawan. Jika terlalu besar,
Saya ingin melihat apakah Anda masih malu kehilangan. Benar, bukan hanya ini, tapi juga perusahaan yang kamu datangi sebelumnya. Kami tidak akan membiarkanmu hidup damai. Zhang Tianming juga mengancam dengan tatapan tajam. Ye Yan memandang ketiga orang ini tanpa ekspresi. Sikap tidak tahu malu mereka terus menyegarkan dasar kognitif mereka. Namun Ye Yan juga sedikit tidak berdaya. Dia bisa tanpa ampun saat menghadapi musuh-musuhnya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah kerabat yang diurus kakek kedua selama hidupnya. Dan dia tidak bisa menggunakan cara yang terlalu kejam. Membiarkan mereka terus mengacau pasti akan menarik lebih banyak perhatian, yang tidak akan membantu dia menyembunyikan niat awalnya untuk menyelidiki secara diam-diam. Tapi apakah Anda benar-benar ingin ditangkap oleh keluarga beranggotakan 3 orang ini dan menyetujui segalanya? Saya khawatir ini tidak akan ada habisnya mulai sekarang. Tepat ketika Ye Yan berada dalam dilema, telepon akses di ruang tamu berdering. Bibi Liu mengambilnya, mendengarkan beberapa patah kata, dan memandang Ye Yan. Tuan Ye, Nyonya Qin, ada di sini lagi. Karena dia telah meminta keamanan untuk mengundang Qin Fanglan keluar sebelumnya. Ketika dia datang kali ini, dia dikenali dan dihentikan di luar. Sistem keamanan Junshan Villa masih sangat lengkap. Ye Yan mengerutkan alisnya, bertanya-tanya mengapa ibu mertuanya ada di sini untuk ikut bersenang-senang, dan menurutnya dia tidak cukup menyebalkan. Tiba-tiba, dia bergerak, kemudian senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Bagaimana kalau saya meminta penjaga keamanan untuk membujuk Nyonya Qin agar kembali? Bibi Liu tidak mendapat jawaban untuk beberapa saat dan bertanya dengan ragu-ragu. Ye Yan melambaikan tangannya, jangan, biarkan dia masuk. Bibi Liu tertegun sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan mengucapkan beberapa patah kata di telepon. Apa yang kamu lakukan? Ini kediaman kami. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang masuk dengan santai? Apakah kamu mendapat izin dariku? Lu Fenghua memarahi dengan keras. Dia secara sadar memegangi Ye Yan, sudah berpikir bahwa dialah penguasa tempat ini. Namun, Ye Yan hanya meliriknya dan tidak mau mengatakan apapun padanya. Di pintu masuk komunitas, Qin Fanglan memelototi penjaga keamanan yang membiarkan mereka masuk dan berjalan masuk. Hei, Xiao Jing bilang dia tidak akan membiarkan kita datang. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Xie Chengqian mengikutinya dengan ketidakberdayaan. Kamu tidak tahu apa-apa, Qin Fanglan memarahinya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana pria bernama Ye membela Xiao Jing hari ini? Sepertinya dia belum menyerah pada Xiao Jing. Jadi apa? Xie Chengqian tidak mengerti. Qin Fanglan meliriknya dengan tidak sabar. Mengapa kamu berpikir begitu lambat? Pria bernama Ye itu memiliki pemikiran tentang Xiao Jing, jadi dia harus menyenangkanku. Membiarkan aku tinggal di vilanya adalah syarat yang perlu. Bab 134 Kejahatan vs Kejahatan. Qin Fanglan mengertakkan gigi ketika dia berpikir akan diusir oleh petugas keamanan terakhir kali. Aku tidak akan pernah pergi kali ini. Jika dia berani meminta penjaga keamanan mengusirku lagi, aku akan mencegah dia melihat Xiao Jing seumur hidupnya. Demi memuaskan kesombongannya, dia mempertaruhkan nyawanya. Melihat villa tiba, Qin Fanglan masuk tanpa basa-basi dan berkata dengan keras. Ye Yan, sepertinya hati nuranimu belum sepenuhnya hancur. Kalau kamu bersikap baik, aku mungkin bisa memaafkanmu. Di tengah jalan, dia melihat keluarga Lu Fenghua sedang duduk di ruang tamu. Siapa kamu? Tanya Qin Fanglan. Lu Fenghua menjalani seluruh hidupnya dengan pakaian bagus dan makanan enak, dan tidak ada apapun yang dia kenakan di tubuh atau tangannya yang harganya lebih rendah dari 5 digit, yang membuat Qin Fanglan cemburu. Siapa kamu? Nada suara Lu Fenghua tidak sopan. Qin Fanglan terkenal cantik ketika dia masih muda,
tapi sekarang dia juga sangat menawan dan penuh feminitas. Begitu keduanya bertemu, mereka mulai tidak menyukai satu sama lain. "Bu, ini adalah saudara jauhku," Ye Yan memperkenalkan. Qin Fanglan mengangkat alisnya. "Kerabat jauh, bukankah semua keluarga Yemu sudah meninggal? Dari mana asal kerabat ini?" Dia menatap Lu Fenghua dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah dan mencibir. "Ye Yan, aku menyarankanmu untuk tidak memikirkan trik apapun dan mengundangku dengan jujur. Dengan cara ini aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal di rumah Xie." Sebelum Ye Yan dapat berbicara, Lu Fenghua mengumpat dari sudut matanya. "Apakah wanita desa bodoh ini ibumu? Dia memang menyebalkan. Keluarkan dia dari sini dan jangan mengotori mataku." Kapan Qin Fanglan dimarahi seperti ini, itu langsung memicu kemarahannya. "Ye Yan, apa kamu membuat wanita jalang ini bicara seperti ini? Aku benar-benar menentangmu." Qin Fanglan berpikir bahwa Lu Fenghua dan yang lainnya secara khusus dibawa oleh Ye Yan sebagai alasan. Ye Yan berkata dengan tenang, "Bu, aku tidak perlu mengatakan kebohongan yang bisa langsung terungkap. Mereka benar-benar saudara jauh. Mereka baru saja bertemu di Inggris." Kecurigaan muncul di mata Qin Fanglan. Ye Yan benar. Semua orang di seluruh keluarga Xie, dan bahkan di masyarakat kelas atas Dongling, tidak tahu bahwa seluruh keluarga Ye Yan telah meninggal dan dia adalah seorang yatim piatu. Apakah ketiga orang ini benar-benar saudaranya? Hati Qin Fanglan bersinar dengan kewaspadaan yang kuat. Kerabat, meminta uang, mengambil keuntungan, membangun koneksi. Serangkaian kata terlintas di benaknya, masing-masing memiliki makna yang tidak membuatnya bahagia. Saat ini, Lu Fenghua sudah berjalan dengan agresif. Dia melihat sekeliling Qin Fanglan dan menunjukkan senyum menghina. "Villa ini akan menjadi tempat tinggal keluarga kita mulai sekarang. Wanita desa yang tidak berasa sepertimu sebaiknya tidak datang ke sini lagi." Mata Qin Fanglan langsung melebar. Dia datang ke villa dengan memikirkan hatinya. Tetapi sekarang seorang wanita yang tidak dapat dijelaskan muncul dan ingin merampoknya. "Mimpi, kamu pikir kamu ini siapa? Jangan kira kamu bisa berpura-pura kaya dengan memakai jas palsu. Rumah ini milik keluarga Xie kita. Segera keluar dari sini." Qin Fanglan mengutuk. "Apa sih keluarga Xie itu? Keluarga Zhang kita adalah keluarga yang sangat kaya. Jika kamu berani menghadapiku, kamu mencari kematian." Lu Fenghua terbiasa menjadi orang bergengsi di Inggris, dan dia biasanya mengajak keluarga Zhang untuk menakut-nakuti orang. Namun, ini adalah Tiongkok. Qin Fanglan tidak memahami kekuatan di Inggris. Benar-benar keluarga kaya raya. Aku belum pernah melihat keluarga kaya yang tanpa malu-malu menyewa rumah orang lain untuk ditinggali. Dia mengejek dan mengejek dengan getir. "Sudah kubilang, sebaiknya kamu keluar dari sini, atau aku akan menelepon keamanan." "Kaulah yang harus keluar." Wanita desa, kedua orang itu sedang berbicara satu sama lain, dan pertengkaran menjadi semakin intens. Bukan hanya mereka, tetapi Xie Chengqian, Zhan Tianming, dan Zhan Rou mau tidak mau segera bergabung dalam pertempuran. Sejenak villa itu seolah berubah menjadi pasar sayur dan berantakan. "Tuan Ye," Bibi Liu memandang orang-orang ini dengan sedikit khawatir. Ye Yan melambaikan tangannya dengan tenang. "Tidak apa-apa, ayo kita tonton acaranya." Dia bersandar di sofa dengan mudah, dengan sedikit ejekan di matanya. Sejak dia membiarkan Qin Fanglan masuk, dia sudah menduga akan ada adegan seperti itu. Dengan kata lain, adegan ini adalah tujuannya. Kedua kelompok ini serakah dan tidak tahu malu, tapi dia tidak bisa menghadapi mereka dengan metode yang terlalu keras. Jadi biarlah mereka memperlakukan orang jahat dengan baik. Tetapi jika Nyonya Qin menderita kerugian, apa yang akan dilakukan Xiao Xie?
Bibi Liu ragu-ragu. Dia terutama khawatir Ye Yan akan mendapat masalah. Ye Yan tersenyum dan berkata tanpa khawatir, "Kalau begitu, kamu meremehkan ibu mertuaku." Bibi Liu sedikit bingung, tetapi melihat dia tidak berniat menjelaskan lebih lanjut, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah menaruh kepercayaan buta pada Ye Yan. Karena dia bilang tidak apa-apa, maka pasti baik-baik saja. Ye Yan, sebaliknya, sebenarnya tidak terburu-buru. Lu Fenghua hanyalah macan kertas yang terlihat kuat, tanpa aura keluarga Zhang yang mengintimidasinya. Dia sebenarnya tidak memiliki keterampilan apapun. Qin Fanglan, sedangkan Qin Fanglan adalah lidah beracun yang terkenal di kalangan wanita kota Dongling. Kemampuan bertarung kedua orang ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hal yang tidak tahu malu, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu datang untuk merampok vilaku? Qin Fanglan berteriak keras. Dia dirawat oleh wanita tua di rumah Xie sepanjang hari, dan sudah lama sekali dia tidak bertengkar bahagia dengan seseorang. Oleh karena itu, omelan itu semakin keras. Dan pada akhirnya, si Chengqian tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang memarahi Lu Fenghua dan keluarganya sampai mereka bahkan tidak dapat berbicara. Lu Fenghua hampir muntah darah. Akhirnya, Qin Fanglan lelah memarahi. Saat dia menyesap air, dia menunjuk ke arah Qin Fanglan dengan jari gemetar. Kamu wanita kasar. Beraninya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Fanglan menyelanya dengan mencibir, "Jika kamu berani datang dan memarahiku, tentu saja aku tidak diterima." Lu Fenghua hampir tidak muncul dalam satu tarikan napas. Dia bertemu musuh bebuyutannya hari ini, melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskannya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Yan. "Apakah kamu sudah mati? Mengapa kamu tidak segera mengusir wanita ini? Saya adalah tetua keluarga Zhang. Beraninya kamu melihatnya seperti ini?" Ye Yan sedang menikmati menonton pertunjukan itu dan berkata dengan santai, "Lihat apa yang kamu katakan. Ini ibu mertuaku. Aku tidak bisa mengendalikannya." Qin Fanglan bangga, mencubit pinggangnya dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Ini menantu saya. Saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Keluar dari sini." Lu Fenghua sangat marah hingga bibirnya bergetar. Tanpa lingkaran cahaya keluarga Zhang dan kebaikan Tuan Zhang, dia bukanlah siapa-siapa, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang lain dalam pertengkaran. "Bu," Zanrou sedikit takut. Lu Fenghua berkulit tebal, tapi itu hanya untuk alasan yang bagus. Apakah hidungnya diarahkan seperti ini? Dia merasakan jantungnya bergetar. Lu Fenghua tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menatap tajam ke arah Ye Yan dan pergi dengan malu. "Tunggu saja aku, cepat atau lambat kamu akan menyesal." Bab 135. Qin Fanglan duduk di sofa dengan penuh kemenangan seolah dia telah memenangkan pertempuran besar. "Ambilkan aku segelas air, buka jendelanya agar udara masuk," perintahnya pada Bibi Liu. Lalu, dia berkata kepada Ye Yan dengan nada peringatan, "Kamu adalah menantu keluargaku. Kamu harus mengetahui identitasmu dengan jelas dan jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral di luar, agar tidak merusak reputasi keluarga kita." Ye Yan tidak terlalu berkomitmen dan menjawab dengan santai, "Aku tahu." Melihat Qin Fanglan telah memecahkan masalahnya sendiri, dia tidak memperhatikan nada bicaranya. "Ngomong-ngomong, kerabatmu, apakah benar ada orang di keluarga Ye yang masih di sana?" Xie Chengqian di samping bertanya dengan bingung. Ketika dia mengatakan ini, Qin Fanglan juga sedikit terkejut. Tidak mungkin, seharusnya tidak ada seorang pun di keluarga Ye saat itu. Hati Ye Yan tergerak. Dia merasa Qin Fanglan sepertinya mengetahui sesuatu. Namun, bagaimanapun juga, dia hanya meminjam identitas ini dan tidak tertarik pada arkeologi.
Oleh karena itu, Ye Yan hanya berkata dengan tenang, mereka adalah saudara yang sangat jauh. Kalau bukan karena suatu kebetulan, aku khawatir kita tidak akan pernah berhubungan satu sama lain seumur hidup kita. Qin Fanglan dan Xie Chengqian saling memandang. Oke, tetapi bahkan jika mereka adalah saudara, rumah ini tidak boleh dibiarkan keluar. Qin Fanglan sangat mengkhawatirkan hal ini. Ini rumahku, tentu saja aku tidak akan membiarkannya keluar, kata Ye Yan dengan tenang. Qin Fanglan mendengar arti kata-katanya, ekspresinya membeku, lalu dia berkata, Ye Yan, kami adalah orang tua Xie Jing, tidakkah menurutmu kamu harus melakukan sesuatu untuk memenuhi rasa baktimu? Ye Yan memandangnya dengan lucu, bagaimana, misalnya, ajak kami dan Xie Jing untuk tinggal bersama. Setelah pengalaman diusir terakhir kali, nada suara Qin Fanglan tidak begitu sombong. Dan kata-katanya juga mengandung Xie Jing. Ye Yan terdiam. Untuk tinggal di Villa Junshan, apakah wanita ini berencana menjual putrinya? Tentu saja, Qin Fanglan berani mengatakan ini karena dia yakin Xie Jing tidak akan membiarkan Ye Yan mengambil keuntungan. Lagi pula, kita, melihat Ye Yan tidak berbicara, dia ingin berusaha lebih keras. Bisa, masuk, kamu di rumah Xie. Apa? Ye Yan berkata dengan santai, aku bilang kamu boleh pindah. Dengan karakter keluarga Lu Fenghua yang serakah, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Anda tidak bisa begitu saja menelepon Qin Fanglan setiap kali mereka datang. Selain itu, Lu Fenghua juga berhubungan dengan roh jahat. Jika dia tidak dibebaskan, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk memancing orang di balik layar? Qin Fanglan tertangkap basah, ini jauh lebih sederhana dari yang dia kira. Awalnya dia sangat gembira, lalu tiba-tiba waspada. Begitu pria bernama Ye mendengar bahwa Xiao Jing bisa datang, dia langsung setuju. Qin Fanglan juga menunjukkan bahwa Xie Jing bisa berhubungan dengan bos 3 miliar itu, dan dia tidak boleh membiarkan Ye Yan mengambil keuntungan. Kita harus menemukan cara untuk memeras semua manfaat dari sampah ini dan kemudian mengusirnya. Ye Yan, ibu selalu ingin bertanya padamu, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli villa itu? Tanya Qin Fanglan. Sekarang setelah semuanya mencapai titik tertentu, dia menyadari bahwa mungkin Xie Jing benar-benar tidak mendapatkan uangnya. Ye Yan meliriknya dan berkata, seorang kerabat memberiku warisan, dan aku baru mendapatkannya baru-baru ini. Qin Fanglan terkejut saat mendengar ini. Aku mengetahuinya. Bagaimana mungkin keluarga Ye sebesar itu tidak meninggalkan apapun? Pasti ada semacam kepercayaan keluarga atau semacamnya, jadi itu baru saja dibuka blokirnya. Dia bahkan berpikir bahwa uang itu mungkin pernah ada di tangan Tuan Xie sebelumnya, dan semua ini diatur oleh lelaki tua itu sebelum kematiannya. Adapun mengapa dia tidak memberikannya sampai beberapa tahun kemudian, itu pasti karena lelaki tua itu takut keluarganya tidak menuruti keinginan terakhirnya dan mengambil uang itu tanpa menikah keluarga. Uang ini adalah kompensasi untuk keluarga saya. Semakin Qin Fanglan memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa inilah masalahnya. Itu berarti Ye Yan mungkin masih punya uang. Tidak mungkin. Jika dia berani membeli villa seharga 100 juta, dia pasti punya lebih banyak. Memikirkan hal ini, dia memandang Ye Yan seperti serigala yang telah lapar selama beberapa hari. Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan uang ini. Di sisi lain, Ye Yan tidak tahu kalau Qin Fanglan terlalu banyak berpikir. Dia sedang menginstruksikan Bibi Liu untuk menyiapkan kamar. Saya ingin kamar tidur utama, yang terbesar, kata Qin Fanglan tanpa sadar. Ye Yan meliriknya, itu kamarku. Qin Fanglan ingin kejang begitu dia menatapnya. Tapi kemudian dia memikirkan, tujuan kecil,
yang telah dia tetapkan, dan menahan amarahnya, dan hanya mendengus keras. Ye Yan meliriknya, dia mengira wanita ini akan bertingkah buruk lagi. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena masih ada pertanyaan di hadapannya. Jika Xie Jing datang juga, di mana dia akan tinggal? Ada banyak ruangan di villa ini, tapi yang terbaik adalah kamar tidur utama. Sisanya hampir sama. Di masa lalu, Qin Fanglan memiliki kamar terbaik di rumah, tetapi kamar tidur Xie Jing juga cukup bagus. Yang terburuk pastinya adalah kamar tempat tinggal Ye Yan. Tapi sekarang, kamar terbaik ditempati oleh Ye Yan. Jika Xie Jing datang, dia hanya bisa tinggal di kamar tamu biasa. Entah kenapa, Ye Yan selalu merasa ini tidak baik. Masalah, dia mencubit alisnya. Sebelum dia bisa mengambil kesimpulan, bel pintu berbunyi dengan cepat. Bibi Liu pergi untuk membuka pintu dan itu adalah Xie Jing. Dia berjalan masuk dengan tergesa-gesa, melihat sekeliling, dan mendarat di Qin Fanglan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang lagi? Nada suara Xie Jing jelas-jelas marah. Begitu dia mendengar orang tuanya datang menemui Ye Yan lagi, hatinya merasa marah karena suatu alasan. Bukan pada Ye Yan, tapi pada Qin Fanglan. Kenapa kamu begitu putus asa? Xiao Jing, kamu datang tepat waktu. Mulai hari ini adalah rumah kami. Bu, sudah berkali-kali aku bilang padamu kalau aku tidak membayar rumah ini. Kenapa ibu tidak percaya dan bersikeras memaksa Ye Yan? Kata Xie Jing, di masa lalu, reaksinya tidak begitu kuat. Tapi begitu Ye Yan membantunya, ibunya datang untuk melakukan ini, yang membuat Xie Jing merasa sangat malu. Qin Fanglan tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Mengapa maksudmu aku memaksanya? Dia dengan sukarela setuju untuk membiarkanku tinggal. Lagi pula, tidak masalah jika dia tidak setuju. Sebagai menantu keluarga Xie, bukankah barang-barangnya milikku? Mengandalkan keyakinannya bahwa dia telah memahami pikiran Ye Yan, dia kembali ke dominasi sebelumnya. Kamu, Xie Jing mengepalkan tangannya karena marah. Ye Yan segera menghentikannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku sendiri yang menyetujuinya. Xie Jing tidak percaya sama sekali. Dia merasa Ye Yan pasti dipaksa oleh Qin Fanglan untuk mengatakan ini. Memikirkan bagaimana dia menentang Nyonya Xie di depan umum pada pertemuan tersebut. Xie Jing merasa bahwa dia harus membalas budinya. Bersambung.